diajukan atau seperti apa mungkin update-nya? Iya, kalau penangguhan penahanan memang sudah diajukan, tapi ini kita masih tunggu. Itu kan jadi kewenangan penyidikan. Nah, sampai saat ini masih kita tunggu. Ya. Tapi memang sudah diajukan ya, Pak? Iya, sudah diajukan. Per kapan, Pak, diajukannya? Per kapannya kalau nggak salah, saya lupa. Untuk kondisi dokter sendiri dalam seperti apa, Pak? Kondisi dokter, saya baru habis ketemu beliau dan beliau sehat, fit. Dia ya seperti biasa menjalani masa penahanannya dengan banyak membaca. Dia ya di dalam dia beribadah juga. Ya. Sebelumnya ada kabar dokter sedang drop, seperti apa, Pak? Benar drop atau sekarang kondisinya memang sehat? Enggak, sehat dia. Kalau dia drop ya saya nggak tahu itu informasinya dari mana ya. Tapi sampai dengan hari ini saya barusan ketemu dokter, dia sehat. Nah, harusnya kan kemarin diperiksa atas laporan dari dokter belum datang. Itu karena sakit atau? Oh, yang di selatan ya? Iya, betul. Iya, jadi kan kalau kita baca KUHP itu mengatur saksi atau tersangka itu diperiksa harus didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum. Nah, karena kemarin itu saya juga tidak ada informasi untuk pemeriksaan agenda kemarin, jadi saya di luar kota, jadi saya nggak tahu ada agenda pemeriksaan itu. Nah, kita udah minta untuk saya udah koordinasi dengan penyidik Polres di Subdit Ranmor di Polres Jakarta Selatan untuk diagendakan, di reschedule. Sementara dilihat waktunya. Berarti kuasanya sudah dipegang oleh Pak Ajis juga sekarang? Ya. Oke, sudah. Oke. Tapi melihat bisa dibilang Doktif yang terus mengupdate datang ke Polda Metro Jaya untuk memastikan laporannya berjalan. Untuk laporan dokter sendiri yang juga untuk Doktif seperti apa, Pak? Oke, kalau untuk laporan Doktif di sana kan sudah SPDP juga. Ya, jadi sudah dinaikkan ke penyidikan. Kalau sudah dinaikkan ke penyidikan berarti statusnya pasti sudah naik juga kan? Berarti sudah bisa nanti tinggal dikonfirmasi aja apakah statusnya masih terlapor atau udah tersangka. Kan kalau dari terbitnya perintah penyidikan berarti statusnya pasti berubah juga. Ada juga pihak lain yang Nikita Mirzani mengonggol soal kasus konsumen ini seperti apa? Oh, saya nggak begitu ikut itu soal Nikita Mirzani. Berarti tidak mau berkomentar perihal yang tidak berkaitan dengan? Ya, saya nggak mau tanggapi yang bukan ini kan berkaitan dengan perkara klien saya. Oke, Pak, tapi untuk berkas ya ke Kejaksaan sendiri ada update terbaru nggak sih, Pak, mungkin? Nah, kalau kemarin kan penyidik tahap 1 itu kan punya waktu 7 hari di Kejaksaan. Nah, ini sudah lewat nih 7 hari kan. Nah, saya belum dapat perkembangan apakah dikembalikan dalam bentuk P19. Kalau dikembalikan dalam bentuk P19, ini karena sudah lewat harus ditanyakan nih ke penyidik atau ke Humas. Apakah P19? Karena kalau dia P19 pasti sudah disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik. Ya. Oke, berarti sejauh ini belum ada update terbaru? Saya belum update, tapi kalau dihitung dari jarak waktu, kemungkinan mungkin ada P19. Ya. Itu nanti kira-kira sidangnya di mana? Kalau lihat dari lokusnya itu di Banten, berarti sidangnya nanti di Tangerang. Ya. Kesiapan dokter untuk menghadapi persidangan seperti apa, Pak? Dokter siap dan kami sebagai tim hukumnya siap dengan segala bukti yang kami miliki dengan dokumen. Kami siap untuk jika perkara ini dilimpahkan nanti. Ada keinginan mungkin yang disampaikan oleh dokter atau langkah-langkah lanjutan perihal proses hukum yang berjalan, Pak? Kalau keinginan dari dokter sih masih ya perkara ini cepat diselesaikan, terus ya beliau sangat tidak terima dengan tuduhan Samira terkait dengan mempermainkan agama, mempermainkan
Mualaf ya. ya soal mualaf dia itu menggunakan keyakinan dokter untuk menarik simpati, itu kan tuduhan. Itu kan bentuk tuduhan yang bisa mengarah pada tuduhan fitnah dan bohong, gitu kan? Karena dokter tidak merasa menggunakan keyakinan dia untuk menarik simpati. Nah, kita nanti setelah kalau persoalan ini bergulir, dokter akan mengambil pasti dia sedang akan menyiapkan itu untuk mengambil langkah hukum yang tegas dan serius untuk tuduhan yang disampaikan oleh saudara itu. Bener nggak Bang, akun sosmed DRL hingga YouTube disita dari pernyataan dokter? Menjadi barang bukti maksudnya. Saya belum tahu, karena saya tidak lihat itu ada berita acara penyitaan, saya belum tahu. Pak, mungkin saat ini dokter bisnisnya masih berjalan atau seperti apa? Ada cerita perihal kerugian-kerugian dengan adanya kasus ini dan juga banyaknya isu-isu liar di luar, Pak? Kalau soal perusahaan saya kurang tahu persis ya, saya nggak. Pak, mungkin harapannya seperti apa dengan laporan-laporan dokter juga yang di luar yang masih berjalan dan ini juga mungkin sebentar lagi akan masuk tahap persidangan seperti apa, Pak? Ya, yang melapor yang mana dulu? Dokter yang melapor Samira atau gimana? Samira. Iya, kalau untuk laporan dokter Richard harapannya segera karena kan sudah SPDP, berarti secepatnya kalau ada dokumen dan keterangan yang sudah dianggap lengkap, ya sebenarnya sudah harus P18 gitu. Itu harapan sih supaya dokter sebagai pelapor di Jakarta Selatan juga berkasnya bisa tangani secara profesional. Tapi berpengaruh nggak mungkin ke mental atau kesehatan dokter sendiri dengan masih ada laporan di luar terhadap dokter yang dari dokter Samira? Kalau saya lihat nggak ada. Ya, dia merasa psikologi dia biasa-biasa aja. Dia ya mungkin ini cobaan atau ujian yang harus dia lewati. Soal istri DRL seperti apa? Nah, mungkin ada update-nya, kan sempat diperiksa juga waktu itu apa? Kita belum tahu nih, karena kan terakhir diperiksa keterangan tambahan dari dokter Reni, berkas langsung di P18 tahap 1.